Oke, kita lanjutkan ya, karena tadi ada beberapa masalah sehingga terjadi error dan videonya ini kepotong. Sharing tadi udah selesai, ini sampai rekaman 3 kali. Oke, lanjutannya tadi adalah di perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Jadi sampai di perbedaan dari sisi organel. Nah, dimana kalau pada eukariotik itu dia memiliki organel bermembran, sedangkan prokariotik dia tidak punya. Apa sih organel bermembran itu? Di antaranya adalah seperti mitokondria, kemudian retikulum endoplasma, badan Golgi dan lain-lain. Nah, itu sel prokariotik tidak punya. Terus punyanya apa? Salah satunya adalah ribosom itu. Nah, sel ribosom dia juga punya pengganti mitokondria sebagai penghasil energi, yaitu adalah namanya adalah mesosom. Nah, meskipun begitu di beberapa literatur memang menyebutkan bahwa prokariotik tidak memiliki organel. Nah, itu karena memang organelnya berjumlah sangat sedikit. Oke, selanjutnya ini ada perbandingan sel ya, perbandingan sel. Dimana kalau atom itu ukurannya adalah 0,1 nanometer dan seterusnya ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini sel bakteri, jika kita bandingkan dengan satu organel dari sel eukariotik yaitu mitokondria, ini ukurannya sama, yaitu adalah 1 mikrometer. Nah, kayak gitu. Nah, begitu seterusnya sampai pada ukuran manusia. Oke, selanjutnya adalah ini bagian-bagian sel. Secara umum atau segaris besar sebetulnya sel itu hanya dibagi menjadi 2, yaitu bagiannya bersifat hidup dan bagiannya bersifat mati. Yang namanya adalah protoplasma. Kalau yang bersifat hidup, yang dia tersusun dari yang pertama adalah sitoplasma. Jelas, sitoplasma itu adalah cairan yang otomatis mayoritas tersusun dari air. Kemudian ada inti sel dan juga organel-organel yang terdapat di dalam sitoplasma. Nah, sedangkan bagiannya mati itu ada 3, yaitu ada dinding sel, membran plasma, dan vakuola. Nah, kalau sitoplasma sendiri itu dia adalah cairannya saja ya, adalah cairan yang berada di luar inti sel, yang mana di dalamnya ada air dan juga zat-zat terlarut serta organel, yang mana dinamakan dengan bagiannya bersifat hidup. Itu adalah karena memang di bagian-bagian inilah proses-proses kehidupan itu terjadi, baik itu metabolisme berupa respirasi, kemudian ekskresi dan lain-lain, itu terjadi di dalam protoplasma ini. Sebaliknya itu tidak terjadi di dalam bagiannya bersifat mati, yaitu dinding sel, vakuola maupun membran plasma. Nah, untuk bagian masing-masing bagian kita bahas di selanjutnya. Yang pertama ada dinding sel ini. Dinding sel itu sifatnya adalah permeabel, yang artinya dia bisa ditembus oleh berbagai macam zat. Nah, tapi tentunya meskipun zat tersebut bisa melewati dinding sel, belum tentu dia bisa masuk ke dalam sel, karena masih ada pembatas yang lain, yaitu adalah membran plasma. Nah, dan juga membran plasma nanti itu adalah dia bersifat semi permeabel atau selektif permeabel, sehingga hanya zat-zat tertentu yang bisa keluar maupun masuk. Nah, terus fungsi utamanya apa? Fungsi dari dinding sel ini utamanya dia adalah memberikan bentuk yang tegak dan kokoh. Nah, ini kan dia memberi bentuk tubuh. Nah, ini tubuh ini konteksnya adalah sel itu. Jadi sel tumbuhan itu dia bentuknya tetap, tidak berubah-ubah seperti sel hewan, sehingga tidak memungkinkan untuk dia bisa bergerak kayak gitu. Makanya jamur, kemudian tumbuhan itu dia tidak bergerak. Nah, kecuali pergerakan terbatas yang ya itu termasuk nasti dan lain-lain itu. Nah, dia memberi bentuk sel dan juga berfungsi sebagai proteksi pelindung. Nah, utamanya adalah itu.
pelindung. Selanjutnya yang kedua ada membran plasma. Nah, membran plasma ini fungsinya hampir sama, yaitu adalah terkait dengan proteksi. Itu pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar. Nah, selain sebagai pelindung, dia juga berfungsi di dalam proses transportasi atau pertukaran zat ini. Nah, oleh karena itu membran plasma harus bersifat selektif permeabel, tidak boleh semua zat bisa bebas keluar dan masuk, karena nanti akan berbahaya bagi sel itu sendiri. Kalau misalnya ada zat toksin yang diperbolehkan masuk secara bebas, maka bahaya juga. Oleh karena itu membran plasma ini bersifat selektif permeabel. Jadi ada pengaturan tersendiri apa zat yang boleh masuk dan boleh keluar, kayak gitu. Nah, ini struktur dari membran plasma. Ya, utamanya adalah dua ini, yaitu ada fosfolipid bilayer, yang artinya adalah fosfat, lipid, dua lapis. Nah, fosfat itu adalah yang dia bentuknya bulat ini, warna biru. Ini adalah kepala fosfat, dan ini badannya ini yang berlekuk-lekuk ini namanya adalah lipid. Ya, ini ada dua lapis. Ini lapis yang pertama, ini lapis yang kedua. Karena ada dua lapis sehingga dinamakan dengan bilayer. Jadi fosfolipid bilayer. Nah, kepala fosfat ini dia bersifat hidrofilik, yang artinya adalah suka air. Sehingga ketika bersentuhan dengan air dia bisa menyatu kayak gitu. Sedangkan yang lipid, sesuai dengan sifatnya ya, lemak itu dia tidak suka air, dinamakan dengan hidrofobik, fobia. Hidrofobik, fobia. Itu sifatnya. Kemudian selain fosfolipid bilayer, ternyata ada berbagai macam komponen lain pada membran plasma, yaitu ada protein dan juga molekul glukosa. Nah, protein itu ada dua macam. Yang dia terbenam kayak gini, itu namanya adalah protein integral. Sedangkan yang berada di bagian tepi itu namanya adalah periferal, yang dia menempel. Protein terbenam, integral, protein periferal yang menempel. Kemudian ada juga molekul glukosa. Nah, yang dia kalau menempel pada protein namanya adalah glikoprotein. Nah, ini ada beberapa kasus, bukan beberapa kasus ini, memang ada yang molekul glukosa ini dia menempel pada lipid langsung, jadi tidak ada kepala fosfatnya kayak gini misalnya. Nah, ini jadi ini adalah lipidnya dan ini adalah molekul glukosa, dia langsung menempel pada lipid sehingga namanya adalah glikolipid kayak gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah organel-organel sel yang berada di dalam sitoplasma. Ya. Sitoplasma sendiri pengertiannya adalah cairan yang berada di luar inti, terdiri atas air dan zat-zat terlarut serta berbagai macam organel sel hidup. Nah, organel dalam sitoplasma antara lain yang pertama adalah retikulum endoplasma. Nah, ini adalah termasuk organel besar yang paling mudah untuk diidentifikasi selain nukleus ya. Letaknya adalah dia biasanya berada di dekat nukleus. Jadi ini adalah nukleus. Ini dia menyelubungi dari nukleus. Dia tersusun dari membran yang berlekuk-lekuk. Nah, berdasarkan kondisi permukaan dari RE ini, dia terbagi menjadi dua. Ada RE halus dan RE kasar. Kalau yang RE kasar itu dia ada ribosom yang menempel di situ. Nah, ribosom itu adalah organel yang dia berfungsi di dalam proses sintesis protein. Oleh karena itu, RE kasar ini berfungsi dalam sintesis protein juga. Nah, sintesis protein itu salah satu contoh nyatanya zat yang dihasilkan adalah berbagai senyawa yang tersusun mayoritas dari protein. Contohnya adalah enzim dan hormon itu. Nah, misalnya enzim amilase dan enzim tialin dan lain-lain itu dia dihasilkan pertama kali dihasilkan oleh si RE kasar ini. Nah, kemudian diproses lebih lanjut dan seterusnya. Tapi yang penting perlu diketahui bahwa yang pertama menghasilkan senyawa-senyawa protein itu sendiri adalah dari sini RE kasar itu.
Nah, sedangkan kalau RNA halus tidak ada ribosomnya, sehingga dia fungsinya adalah sebagai tempat sintesis lipid atau lemak itu. Nah, lanjut ribosom tadi itu adalah yang membuat RE kasar itu dia ya menjadi kasar ya. Ribosom ini adalah menjadi tempat sintesis protein. Lebih tepatnya adalah proses kedua, yaitu translasi atau penerjemahan. Nah, ini dari mRNA diterjemahkan menjadi protein. Itu adalah fungsi dari ribosom. Lebih lanjutnya kita bahas nanti di kelas 12 bab materi genetik nanti. Selanjutnya adalah mitokondria atau dapur sel. Nah, disinilah proses pemasakan untuk menghasilkan